Apa kabar? Bung Rocky, beberapa waktu yang lalu kita kan bahas ya soal kisruh lah, artinya semacam bantah-membantah di kabinet soal rencana untuk membatasi pembelian BBM yang disampaikan oleh Pak Luhut, dan yang cukup mengejutkan kali ini Pak Luhut beda dengan Pak Jokowi begitu ya. Dan Anda pada waktu itu yakin yang benar ini pasti Pak Luhut. Saya kira iya, karena memang sekarang itu kan kita negara net importer, dan importer kita itu gede banget sekarang itu Bung Rocky. Dan dengan harga dengan dolar yang semakin menguat ya, itu pasti babak belur keuangan negara. Saya kira cara berpikirnya Pak Luhut seperti itu. Tapi kan beda, Pak Luhut mungkin nggak berpikir secara terlampau politis. Nah, sekarang ini saya baca kabar ini, pernyataan dari Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, katanya sebenarnya udah beres tuh urusan soal kajian soal aturan pembatasan pembelian pertalite gitu disebutnya gitu, BBM bersubsidi juga, katanya tinggal tergantung Pak Jokowi. Kan gitu. Ya mungkin ada lembaga survei baru yang Hmm. membisikkan pada Pak Jokowi bahwa ini bahaya nih Mhm. karena dalil pengguna kelas menengah itu Ya. artinya berubah karena nggak ada lagi sebenarnya yang disebut kelas menengah yang mampu untuk membeli konsumsi yang tidak disubsidi itu. Kelas menengah menunggu subsidi karena daya beli mereka drop terus tuh, dan artikel atau analisis dari Muhammad Khatib Basri di Kompas itu juga menunjukkan bahwa penurunan kualitas kelas menengah itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya daya beli lagi kan. Nah, kalau kelas menengah marah karena tidak bisa membeli bahan dasar yaitu kebutuhan transportasi, itu pasti akan ada keributan sosial. Ya mungkin Jokowi mendengar itu, tetapi tetap pikiran Pak Luhut yang benar bahwa memang subsidi itu membebani anggaran negara, dan itu yang mungkin sebagai seorang yang tahu tentang tata cara menurunkan atau sebetulnya merasionalkan APBN, ya satu cara memangkas subsidi dengan konsekuensi social unrest meningkat, itu soal lain Ya. lagi itu kan. Ya, ya, Jadi ya. memang bukan bagian dari Pak Luhut untuk memikirkan efek dari pencabutan atau pengurangan subsidi, atau apalagi pencabutan pertalite itu tidak diedarkan lagi jenis pertalite. Tetapi tentu ada diskusi mungkin 2-3 hari ini melihat keadaan bahwa akan ada potensi ngamuk dari kelas menengah bersamaan dengan turunnya kemampuan atau daya beli dari kelas menengah dan naiknya harga-harga. Itu saya kira jadi pertimbangan strategis kenapa akhirnya mungkin sekali juga Jokowi bilang udah jangan deh, bahaya tuh. Iya, Dan ya. itu betul sebetulnya. Dan kalau kita lihat dari segi kecemasan anggaran kan, bahkan Pak Prabowo tahu itu bahayanya tuh. Mhm. Dan kelihatannya Prabowo juga mengerti kalau dia dibatalkan itu artinya akses dia pada populisme hilang. Kalau dia dinaikkan itu berarti kemungkinan eh, membiayai program-program sosial, makan siang segala macam oleh Prabowo itu hilang. Ya, ya. Dilemanya selalu di situ yang sering kita terangkan bahwa Ya, ya. kelas menengah bersiap-siap untuk menunggu atau menjadi penyebab bahaya politik. Di mana-mana kelas menengah adalah potensi bahaya politik. Kalau kelas ke bawah ya disogok dengan ideologi, disogok dengan janji-janji akhirat, apalagi disogok dengan BLT selesai masalah tuh. Ya, Tapi ya. kalau kelas menengah turun kelas, dia merasa bahwa saya udah pernah ada di dalam satu tingkat kemakmuran, sekarang turun kelas itu marah tuh. Ya, saya kira ini benar, pemerintah sedang melakukan kalkulasi berkaitan bukan lagi soal ekonominya, tapi lebih pada politiknya. Karena Ya, ketika akhirnya ditanya Pak Luhut, pokoknya saya jamin bahwa untuk 130 juta pemilik kendaraan bermotor itu masih akan tetap bisa mengakses untuk membeli Pertalite. Tapi ketika ditanya bagaimana soal mobil, Pak Luhut cuma balik lagi bahwa pokoknya 130 juta. Angkanya gede ya banget itu kalau 130 juta sepeda motor, kendaraan bermotor. Dia bisa sepeda motor. bolak-balik ke Ya. yes, ya oke, sepeda motor. Ya. Dia bisa bolak-balik ke SPBU untuk ambil ambil bensin juga buat mobilnya yang ada di rumah kan. Ya, Ya ya, sama ya. juga itu akan justru akan moral hazardnya di situ, mumpungisme akan terjadi itu. Dan nggak mungkin dipelototin misalnya bahwa ini motor ini udah bolak-balik tiga Iya, empat nggak kali, ya mungkin, gampang nggak mungkin. aja tuh dia beli aja apa namanya plat nomor palsu. Jadi hal-hal yang akan menyimpangkan efisiensi itu justru akan terjadi ketika nggak ada kejelasan itu. Ya motor boleh, mobil nggak bisa. Oh iya, yang punya mobil akhirnya nyewa motor untuk beli bensin kan, begitu cara keluar dari atau siasat manusia sebagai homo economicus.
Ya, dan kita sekarang sebenarnya kita jadi paham kan bahwa ini bukan hanya persoalan naik atau turunnya atau bukan persoalan soal anggaran yang harus dihemat begitu ya, tapi lebih pada soal politik gitu. Dan memang kan kita juga bahas ini dampaknya buat Pak Jokowi ngapain mesti ngambil risiko padahal tinggal 3 bulan lagi masa jabatannya dia lupa bahwa di situ kalau dilepas kepada anaknya juga nanti bebannya lebih berat lagi gitu. Ya, semua beban ini akan dipikul oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo satu waktu terpaksa harus terangkan bahwa Hmm, keadaan kita, misalnya bayangkan ya, ya. statement pertama Pak Prabowo di bulan Oktober, keadaan kita hari ini bukan akibat dari janji saya, tetapi Mhm. sesuatu yang harus kita pahami sebagai akibat dari kebijakan di masa lalu. Mungkin Pak Jokowi nggak akan disebut namanya, tapi orang akan berpikir bahwa, oh iya, itu artinya Jokowi potensial juga untuk dibawa ke pengadilan karena tidak melakukan selama kepemimpinan tidak melakukan tugas yaitu memelihara fakir miskin atau menghidupkan kesejahteraan publik kan begitu. Ya. Walaupun memang secara teoritis ya yang udah bertanggung jawab ditolak ya udah. Tetapi soal-soal yang seperti ini kalau dia berakibat langsung pada gerakan rakyat kan nggak bisa dihalangi kan. Kalau Mhm. rakyat marah ya dia akan cari siapa penyebabnya itu. Mungkin Prabowo akan pidato bukan saya penyebabnya karena saya barusan dilantik. Lalu rakyat mengarahkan kemarahan itu pada Gibran misalnya kan dianggap Mhm. Gibran lah yang Mhm. sebetulnya jadi sasaran dari awal dengan disimpan-simpan kemarahan rakyat sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang lalu kan. Jadi ini kompleksiti ini yang sering kali kita terangkan lewat forum FNN bahwa ada bara sosial sebetulnya Nah, di ya. bawah kursi-kursi kekuasaan ini. Ya, dan tadi kan ada menyinggung soal ini ya, riset yang dilakukan oleh HT Basri, mantan Menteri Keuangan ya, tentang kelas menengah itu ya. Itu memang datanya juga Ya, mengerikan. Dan saya juga terheran-heran karena yang disebut kriterianya kelas menengah di Indonesia itu yang pengeluarannya per bulan dari 1,9 juta sampai 9,9 setengah juta gitu. Nah, kalau 1,9 juta pengeluaran per bulan, masa udah masuk kelas menengah kan? Dan kalau toh katakanlah itu kelas menengah, mereka ini yang disebut near poor gitu ya, gampang sekali turun menjadi miskin kan gitu. ya begitu dia turun, ada yang mau naik tuh, yang Hmm. yang secara terbalik bisa kita sebut apa namanya aspiring middle class yang punya keinginan menjadi middle class gitu. Nggak ketemunya di 1,9 sama-sama mulai. Hmm. Jadi mereka yang mau naik ke kelas atas merasa apa problemnya, kenapa kami nggak bisa naik-naik ya. Mereka yang yang mau naik ke kelas menengah marah karena terhambat oleh kebijakan sehingga kekayaan atau kemakmuran mereka terhalang cuman berhenti di 1,9 sementara yang pernah di 9 misalnya turun jadi 1,9. Jadi bertemulah mereka di dalam garis politik akhirnya tuh. Nah, itu yang kita sering sebut disulut oleh keadaan ekonomi, maka perubahan politik bisa terjadi kapan saja tuh. Karena ada kelas yang bercita-cita untuk naik ke kelas menengah, kelas bawah tetapi terhalang, dia makan tabungan justru. Demikian juga kelas menengah yang menganggap udah stabil, udah cukup makmur, untuk naik ke kelas atas justru turun ke kelas bawah. Jadi saya kira itu yang dikhawatirkan oleh Khatib Basri sehingga dia harus menulis dengan semacam peringatan pada pemerintahan berikut. Ya, ya, ya. Dan itu bahaya sekali kalau kita baca data-datanya ya, Bung Rocky begitu detail. Buat siapapun, saya kira yang memahami ini, yang mau coba mau baca dan memahami implikasi politiknya, ini benar-benar serius ya, bang, apa kondisi bangsa ini. Betul, dan keseriusan itu yang tidak dipahami oleh Pak Jokowi itu. Ya, ya, Jadi ya, ya. tentu Prabowo mengerti keadaan ini. Prabowo pasti baca data yang dibuat oleh Dr. Muhammad Khatib Basri itu. Jadi papernya Khatib Basri ini itu memberi sinyal bahwa ada beban. Bukan sekedar beban ekonomi, tapi beban sosial politik. Karena fungsi dari kelas menengah adalah buffer untuk stabilitas politik. Dan bagi kelas menengah, konsumsi itulah yang membuat mereka bisa bertahan. Nah, kalau konsumsinya turun, itu artinya kemampuan dia untuk menabung, membayangkan bisa membeli barang semester depan, bisa menyekolahkan anaknya itu ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ada les piano buat anaknya atau les main bola itu hilang. Lalu anak-anaknya mulai merasa kok janji-janji bapak ibu tuh nggak bisa kita penuh, kok nggak ada. Katanya mau liburan, kok nggak ada. Nah, kelas menengah itu sifatnya begitu. Kalau dia ditagih oleh keluarganya misalnya atau orang-orang dekatnya dia nggak bisa penuhi, maka dia akan marah pada kekuasaan kan. Sebaliknya kelas bawah juga akan marah karena
terus-menerus tabungannya mereka pakai itu diambil karena untuk naik naik kelas menuju kelas atas nggak terjadi tuh. Jadi penting sekali untuk memperhatikan analisis dari Dr. Khatib Basri ini untuk mulai menduga potensial social unrest yang Ya. bisa terjadi kapan saja tuh. Dan kita nggak pernah tahu, sejarah selalu tiba ketika kita nggak bersiap sebetulnya. Nah, sekarang transisi ke Oktober itu masih ada kira-kira 100 hari. Itu bisa terjadi di 100 hari itu. Jadi peristiwa-peristiwa sosial politik mulai diberi indikasi oleh Khatib Basri bahwa akan ada satu keadaan di mana social unrest akhirnya meledak di jalan-jalan. Lalu mahasiswa ikut di situ, lalu buruh taruh di situ. Lalu caleg-caleg yang gagal kemarin juga dananya udah habis, berkumpul lagi jadi semacam reuni caleg gagal untuk mulai demonstrasi. Kan berhak mereka kan. Karena banyak betul caleg yang justru kehabisan uang dan merasa bahwa akibat dari kebijakan politik yang nggak jelas, mereka kehabisan tabungan dan nggak masuk dalam tidak terpilih sebagai anggota DPR. Jangan lupa nih caleg-caleg ini, caleg-caleg yang bangkrut bisa marah lebih besar daripada buruh. Ya, ya. Jadi data-data tadi ya sebenarnya membuat kita jadi sadar bahwa pemerintahnya Prabowo itu nggak punya pilihan sama sekali ya, nggak punya kemewahan pilihan karena katakanlah sekarang begini, kalau untuk menutup kekurangan pendapatan pemerintah itu kan cara yang paling mungkin sekarang itu bukan penerimaan ya pendapatan itu kan menaikkan pajak, cukai, terus mengurangi subsidi kan cara yang paling mungkin seperti itu yang harus dilakukan ya, Bung Ya, Rokin. Sementara kondisi masyarakat tidak mungkin kalau dicabut subsidinya, apalagi lagi dinaikkan pajaknya, itu pasti akan marah. Ini termasuk juga isu tentang bahwa sepeda motor juga nanti harus bayar asuransi itu. Jadi itu bisa jadi yang Anda sebut tadi itu kayak pemantik aja itu. Begitu apa ya. ranting-ranting keringnya tinggal menyala aja itu. Dan kelihatannya akan ada, kan pasti akan berasap lalu ada api itu, kan nggak ada lagi jalan keluar. Kan Jokowi tidak punya jalan keluar, Prabowo terlalu lama untuk memutuskan jalan keluarnya tuh. Udah 6 bulan, ini masih ada Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Pak Prabowo udah siap dengan kabinetnya, tapi nggak mungkin diumumkan tuh, tidak etis misalnya tuh. Sementara Jokowi masih ingin bermimpi untuk hal-hal yang menyebabkan dia diingat secara luar biasa kan. Hmm. Padahal keadaan kita betul-betul nggak tahu jalannya kemana itu. Penerimaan pajaknya tidak mungkin diperluas karena ya bagaimana orang nggak punya pendapatan mau dipajakin. Itu absurd. Orang bahkan karena pusing di Jakarta jalan-jalan ke Labuan Bajo itu tiba-tiba harga pesawat naik berkali-kali tuh karena ada pajak di situ kan, ditaruh pajak lagi. Jadi macam-macam pajak ada pada tiket pesawat kita. Padahal dia cuma mau liburan tuh, atau ada yang memang mau menghilangkan letih doang, tapi dianggap akan keluar uang karena mewah maka dipajakin kan. Jadi semua hal udah dicoba oleh negara, nggak naik juga pendapatan negara tuh. Sementara berupaya untuk cari utang ya pasti suku bunganya tinggi tuh karena diketahui kita butuh segala macam tuh. Dan Ya. termin-termin pembayarannya syaratnya dimakin ketat. Jadi saya kira itu Pak Prabowo itu pusing luar biasa tuh menghadapi keadaan. Ya, ya, dan sementara kemudian Pak Jokowi asik sendiri dengan rencananya mau bikin sidang kabinet di di IKN dan itu biayanya sangat besar karena kan Pak Jokowi bertanya apa kalau belum apa udah ada kursinya kalau enggak mau lesehan, tapi menurut kepala sekretariat Presiden Budi Heruartono mereka sudah packing itu udah untuk ke furniture-nya untuk dikirim untuk persiapan sidang kabinet itu dan kabarnya katanya itu akan dilaksanakan tanggal 30 Juli itu kabarnya seperti itu. Jadi bayangin misalnya itu karpet presiden yang nggak ada penting-pentingnya di era sekarang itu mesti disiapkan kursi untuk tamu-tamu atau menteri-menteri baru harus dipersiapkan itu. Sementara Prabowo bingung untuk menurunkan harga makan siang gratisnya kan. Jadi Iya. kelihatannya nggak ada sense of crisis pada Pak Jokowi itu. Dia Mhm. tetap ingin dielulukan. Sementara Prabowo berupaya untuk tukar tambah kalau bisa ya ada 10% disimpan lagi itu ambil dari pos yang lain tuh supaya dipersiapkan buffer anggaran kalau tiba-tiba terpaksa mesti didahulukan makan siang itu kan. Jadi koordinasi pikiran antara Prabowo dan Jokowi itu kelihatannya tegang sekali hari ini kan. Kita Mhm. bisa duga aja, nggak perlu kita bicara dengan Prabowo atau dengan Jokowi untuk mengetahui bahwa mereka sebetulnya ada dalam situasi konfliktik. Tetapi dari segi kebijakan yang hendak dipercepat pemulihan ekonominya oleh Prabowo justru diboros-boroskan kembali oleh Jokowi itu. Ya. Kemampuan Prabowo untuk menilai potensi kabinetnya menghasilkan pertumbuhan 8% itu juga berbahaya sekali itu karena bagaimana caranya tuh mempercepat pertumbuhan
dengan keadaan disparitas yang luar biasa tuh. Itu artinya sama seperti kita bawa bajai lalu dikebut di jalan tol lalu mesinnya jadi panas, itu kan Ya, ya. meledak nanti kan, overheating economy itu. Tapi bagi Jokowi dia nggak ngerti itu. Dia Hmm. tetap ingin itu urusan Prabowo nanti itu. Padahal mestinya Jokowi memberi semacam peringatan, Pak Prabowo, hati-hati ya, karena yang saya tinggalkan itu sebetulnya adalah bom waktu semua kan. Tapi itu intinya. Tetapi Jokowi terus tambah bom waktu. Konyolnya di situ. Ini orang yang kayak nggak bisa berpikir itu tentang masa depan itu. Tapi kalau seperti halnya Anda yang dorong-dorong Pak Jokowi untuk segera pindah ke IKN, kalau saya juga senang tuh kalau Pak Jokowi bikin atraksi dengan sidang kabinet di IKN. Ya karena kita melihat bagian dari kekonyolan akhirnya kan. Lama-lama orang merasa ya ini orang nggak bisa bikin apa-apa, ya kita dorong aja supaya kita nonton lagi kekonyolan. Kan itu akan keluar lagi statement Pak Jokowi kayak sudah, saya sudah pindahkan ibu kota, silahkan gabung di sini, menteri-menteri bersiap-siap, ongkos angkut lagi itu duit. Ongkos untuk memindahkan anggota keluarganya nyari sekolah di sekitar sana juga uang gitu kan. Jadi Ya, penghematan nggak terjadi itu. Emang ya. apa pentingnya tuh sidang kabinet di situ? Apa bedanya dengan sidang kabinet di istana kan? Kan Iya, di iya, istana nggak perlu ada fasilitas, AC udah iya, tersedia, air ada, tuh cemilan ada. Ini semuanya ini kayak rumah baru. Jadi orang iya. yang makin miskin justru mau tambah rumah ya. Itu logikanya begitu. Oke, kita nolkan Bung Rocky. Oke. Okay.